teman sudah ngerjakan soal. Nah, saya masuk, setengah jam selesai saya ngerjakan. Dari 16 SKB di Jawa Tengah, Aji Barang nomor 14. Kalau tidak salah, tipe D. Saya target 2 tahun saya harus bisa A. Dan Alhamdulillah, penilaian kinerja 99, pengumumannya tahun 2000, April kalau tidak salah, SKB Aji Barang langsung ranking 1, tipe A. Sedulur Suara Merdeka, selamat siang. Kali ini kita bertemu dengan Bapak Slamet Sularto ya, Kepala SKB Aji Barang definitif dan juga PLT Kepala SKB Purwokerto. Ya, kalau ngomong SKB Sanggar Kegiatan Belajar di Banyumas itu ada 3. SKB Aji Barang, SKB Purwokerto, dan SKB Kalibagor. Nah, sosok Pak Slamet ini kalau ngomong SKB di Banyumas itu bahkan nasional. Pak Slamet selalu terpanggil atau dipanggil. Oke. Itu. Kenapa? Pak Slamet ini sudah banyak memperoleh penghargaan tingkat nasional termasuk Satya Lancana Pendidikan. Satya Lancana Pendidikan. Nanti ngobrol lebih jauh dari Pak Slamet sendiri nanti. Iya, silakan Mas Puji. Pak, mungkin untuk mengawali ini pertanyaan ringan tapi saya butuh, maksudnya gini, SKB ini kan juga bergerak di bidang non formal. Sebenarnya apa sih perbedaan antara formal dan non formal? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara pendidikan formal dan non formal, tentunya kita tidak lepas dari undang-undang atau dasar hukum yang memayungi. Dalam undang-undang Sisdiknas bahwa jalur pendidikan ada 3, formal, non formal, dan informal. Sepengetahuan saya, pendidikan formal adalah jalur pendidikan atau layanan pendidikan bagi masyarakat melalui sistem formal atau yang terstruktur bertingkat seperti sekolahan dan perguruan tinggi. Kalau pendidikan non formal hakikatnya adalah layanan pendidikan bagi masyarakat yang tidak berkesempatan dilayani melalui jalur pendidikan non formal, jalur pendidikan formal, di mana prinsip pembelajarannya tidak mesti harus berstruktur berjenjang, berbatas waktu dan berbatas usia. Kalau di formal dari pendidikan dasar sampai menengah itu kan dibatasi dengan usia. Nah, kalau di pendidikan non formal tidak berbatas usia. Jadi dari anak usia dini sampai kakek-kakek, nenek-nenek, orang awam mengatakan seperti itu. Itu beda yang paling hakiki antara pendidikan formal dan non formal. Demikian. Nah. Berarti kalau untuk formal maupun formal, outputnya pun akan berbeda. Jelas, berbeda. Kalau formal lebih banyak kepada peningkatan kualifikasi pendidikan. Contohnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Di pendidikan non formal, layanannya beragam dari pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan yang notabene adalah untuk melayani masyarakat yang tidak tertampung di pendidikan formal dalam rangka dia untuk memperoleh standarisasi kualifikasi pendidikan. Nah, di sini yang sedikit hampir sama dengan formal yaitu bertingkat dan berjenjang. Namun proses pelaksanaannya luas, artinya tidak seperti di sekolahan, harus pagi sampai siang. Nah, kita beragam bagi usia sekolah. Kalau mereka menuntut masuk seperti sekolah, kita layani. Tapi kalau dia mau sore, siang, atau malam karena dia bekerja, kita bisa selenggarakan. Itu luasnya di situ, bedanya dengan pendidikan formal. Yang selanjutnya, pendidikan non formal juga bergerak di bidang kursus dan pelatihan. Nah, baik yang terstruktur, artinya terstruktur itu nanti hasil akhirnya harus pakai uji kompetensi. Kalau sekarang bahasanya uji kompetensi, kalau dulu namanya ujian nasional. Maupun yang tidak terstruktur, artinya masyarakat bisa pengen kursus pada keterampilan tertentu yang tidak memiliki standar kompetensi lulusan,
Dia hanya kepingin, satu contoh, kepingin membuat es krim, dia atau kepingin membuat misalnya hantaran buket bunga saja, itu bisa kan, itu namanya tidak harus pakai uji kompetensi ya. Dan masyarakat perempuan di desa ingin belajar cara membuat cimpal atau membuat tempat tisu, kan hanya belajar itu saja. Jadi menjahit praktis atau menjahit aksesoris alat rumah tangga. Yang selanjutnya pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat ini sangat luas sekali. Kalau dulu pendidikan non formal, SKB ini dipayungi melalui pendidikan masyarakat. Sekarang ada 4 rumpun itu pokok. Pendidikan masyarakat sekarang itu misalnya meningkatkan kompetensi kapasitas perempuan, bukan keterampilannya, tetapi kapasitas kedudukan perempuan. Walaupun di dalamnya ada kegiatannya berupa keterampilan praktis. Kedua, budaya baca. Menggerakkan 6 literasi dasar bagi masyarakat, meningkatkan budaya baca. Jadi dengan dibentuknya taman bacaan atau perpustakaan desa, kelompok-kelompok minat baca, layanan baca, gerobak keliling dan lain-lain itu masuk dalam rumpun pendidikan masyarakat. Peningkatan keperansertaan perempuan di dalam masyarakat. Nah, ini seperti organisasi-organisasi mitra perempuan di desa, mungkin muslimat, fatayat, Asia, atau remaja masjid dan lain-lain. Ini di pendidikan masyarakat, termasuk di dalamnya apa yang ikut serta di kesetaraan maupun kursus bisa juga ikut di Dikmas. Ini yang membedakan dengan formal. Dia berperan di lapangan. Anak-anak pendidikan masyarakat, anak-anak pendidikan kesetaraan atau peserta di kesetaraan atau murid, sekarang bahasanya murid lagi ya, kembali ke murid, itu bagaimana dia berperan di kehidupannya. Dalam peringatan hari besar Islam atau keagamaan tidak harus pengajian, tidak harus kajian, tetapi berperan serta di masyarakat, misalnya membersihkan masjid, membersihkan musola, membersihkan lingkungan agar bersih, rapi dan indah. Ini pendidikan masyarakat. Barangkali itu. Nah, kemudian kayak SKB sendiri mulai ada di Banyumas ini, apakah karena memang ini untuk menjibati atau melayani orang yang tadi tidak berkesempatan di formal, atau ada ini lain, maksudnya terutama di tingkat lokal lah ya. SKB sendiri. Jika melihat sejarah atau dokumen yang ada, keberadaan 3 SKB di Banyumas ini diawali tahun 1963. Nama 3 tempat ini adalah Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat atau PLPM, di mana pemerintah saat itu membentuk PLPM dari Orla ya, zaman Orde Lama itu kan, masa pasca kemerdekaan. Tingkat buta huruf kita pendidikannya kan rendah, sehingga lebih konsentrasi pada pemberantasan buta huruf. Dan keterampilan kita rendah karena saat penjajahan masyarakat kita tidak boleh bersekolah. Maka dibentuklah 3 PLPM di Banyumas di samping di kabupaten kota lain. Di Banyumas ada 3 konsentrasinya. Kalau PLPM di Purwokerto itu khusus kewanitaan, PLPM di Kalibagor kepemudaan, PLPM Aji Barang khusus pertukangan dan pertanian saat itu. Berkembangnya zaman dan kebijakan tahun 1978, PLPM ini berubah menjadi SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, di bawah Direktorat Jenderal PLSPO kalau nggak salah saat itu, ya, di mana konsentrasi tugasnya adalah melayani masyarakat, pemberantasan buta huruf, masih menjadi tren, ya, masih menjadi prioritas utama pembangunan Pelita saat itu, keterampilan. Jadi kursus-kursus saat itu, kemudian kepemudaan, pertanian, pertukangan, olahraga masyarakat. Artinya olahraga masyarakat itu olahraga yang tidak mesti arah prestasi, bukan klub ya, tetapi menangani kelompok belajar olahraga. Jadi bagaimana meningkatkan minat masyarakat berolahraga, tiada hari tanpa olahraga. Nah, namanya KBO saat itu. Ya, seiring zaman dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, SKB ini dulu namanya Unit Pelaksana Teknis Pusat, Direktorat Jenderal PLSPO, kemudian berubah-berubah nama kan ya dengan kebijakan negara. Otonomi diserahkan ke daerah, kabupaten kota.
Nah, untuk Banyumas 3 ini tetap namanya Sanggar Kegiatan Belajar. Tugas pokok dan fungsinya melaksanakan sebagian kebijakan teknis Dinas Pendidikan di dalam bidang pendidikan non formal. Nah, berubah fungsi saat itu SKB itu seperti kantor kedudukannya. Jadi kepala SKB-nya jabatan struktural saat itu eselon 4A. 1997 tugas pokok fungsi SKB-nya itu sebagai pusat percontohan dan pengendalian mutu. Saat awal otonomi pun sama masih, ya, sama berdasarkan waktu itu Permendikbud nomor 023/O/1997. SKB sebagai pusat percontohan dan pengendalian mutu. Di kabupaten kota di masyarakat hanya SKB lah institusi pemerintah yang menangani pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah saat itu namanya. Pendidikan luar sekolah. Partisipasi masyarakat belum ada. Artinya partisipasi masyarakat hanya membantu SKB sebagai tenaga pendidik dalam pemberantasan buta huruf dan lain-lain. Tahun 2017 ada alih fungsi SKB dari sebuah kantor unit pelaksana teknis kantor menjadi satuan pendidikan non formal melalui Permendikbud nomor 4 tahun 2016. Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi satuan pendidikan non formal sejenis. Nah, disinilah karena berhubungan dengan pendidikan kesetaraan. Jadi pendidikan kesetaraan ini kan seperti pendidikan formal hanya dilakukan di luar sekolah, ya, menangani anak usia SD, tingkatan SD, SMP, SMA, sehingga seperti sekolahan. Nah, ini yang membawa arah dan irama kerja teman-teman SKB. Teman-teman SKB. Jadi menangani kesetaraan ini memang volume pekerjaannya tinggi sekali. Kenapa? Pemerintah, mohon maaf, tidak serta-merta memenuhi jumlah SDM atau pegawai yang ada, masalahnya di situ. Dialih fungsi tetapi tidak ada pengangkatan pegawai. Nah, sehingga jumlahnya berkurang sedikit. Nah, muncullah yang namanya tutor. Tutor itu adalah masyarakat yang mau membantu proses belajar mengajar di pendidikan non formal. Mau dan mampu membantu proses belajar di pendidikan non formal. Sehingga untuk memenuhi jumlah mata pelajaran yang harus disajikan kepada peserta didik atau pada murid, itu sejarah SKB-nya seperti itu sampai sekarang. Sehingga jabatan kepala SKB sekarang adalah pamong belajar yang diberi tugas sebagai kepala atau tenaga fungsional. Kalau dulu struktural, sejarahnya seperti itu gitu. Nah, kemudian kayak apa, kalau melihat tadi penjelasan kan memang untuk pendidikan non formal justru lebih lengkap ya. Selain mereka mendapat layanan pendidikan mungkin akademiknya, juga di sisi lain ada peningkatan skill. Tapi terkadang ini mungkin pemahaman saya kalau keliru bisa diluruskan. Dulu mungkin ya, kalau sekarang kualitas pendidikan sudah lebih baik lah. Artinya stigma itu atau tingkat partisipasinya masih rendah lah. Ini bagaimana? Padahal kan ketika orang memilih lebih banyak harusnya di situ memilihnya, karena selain mendapatkan layanan pendidikan secara akademik juga mereka mendapatkan keterampilan yang langsung berhubungan dengan kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat. Tapi ini partisipasinya kok masih rendah. Nah, ini mungkin ada Pak Moto. Ya. Terkait image. Kan image lulusan SKB. Pendidikan kesetaraan itu kan dianggap pendidikan kelas 2 di negeri ini kan, seperti itu. Betul. Begini, saat ada paket A, paket B, ya, belum paket C, ya, sejak pemberantasan buta huruf kemudian berubah nama menjadi keaksaraan fungsional, SKB itu seperti garda terdepan sendirian. Institusi pemerintah yang nangani masyarakat yang tidak tertampung di formal dan yang lain-lain. Tapi sejak tahun 2000 itu mulai ada SKB swasta atau yang sekarang disebut namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Oh, PKBM. Nah, itu SKB swasta lah kalau saya gampangnya ngomong. Mungkin karena dulu konsepnya negara ini ingin membuat
seperti sekolahan kayak formal. Ada sekolah negeri, ada sekolah swasta. Nah, SKB ini adalah sekolah non formal negerinya milik pemerintah. Milik pemerintah. Nah, image masyarakat dianggap rendah berpartisipasi atau image masyarakat terhadap kualitas pendidikan kesetaraan, khususnya kesetaraan ya. Di SKB menganggap nomor 2 wajar kalau menurut saya, dan itu nggak salah. Kenapa? Karena rata-rata yang masuk ke SKB itu adalah mereka yang tidak bisa masuk ke formal. Jadi karena inputnya sudah berbeda. Satu, karena faktor biaya. Kedua, kebutuhan majunya yang sangat rendah. Anaknya nggak mau sekolah, orang tuanya pengen menyekolahkan, atau sebaliknya, anaknya pengen sekolah, orang tuanya tidak mau menyekolahkan. Sehingga justru kami yang menjemput mereka agar mau bersekolah. Tetapi jangan salah, di kota-kota besar pendidikan non formal baik yang dilakukan oleh SKB, organisasi mitra maupun PKBM, justru orang kota, anak-anak muda memilih belajar untuk mencapai ijazah SMP, SMA justru di pendidikan non formal. Homeschooling. Iya, kenapa? Karena dia punya waktu bebas untuk berkreasi, berbisnis, dan belajar hal yang lain. Karena waktunya tidak terikat. Artinya dia punya bantu orang tua pagi hari, belajarnya yang sore atau malam. Nah, justru menjadi pilihan sekarang. Dan sebenarnya masyarakat nggak perlu ragu masuk ke SKB. Kenapa? Ijazah yang diperoleh itu sama, memiliki kedudukan yang sama secara hukum. Bisa melanjutkan perguruan tinggi, dari paket B atau tingkat SMP di SKB bisa ke pendidikan formal, masuk ke SMA negeri, bisa. Dan itu sudah terbukti banyak lulusan SKB yang paket SMP-nya atau paket B-nya di SKB, SMA-nya masuk ke SMA negeri atau SMK. Banyak gitu ya Pak? Banyak gitu. Tahun ini saja, kalau lulusan tahun ini kalau tidak salah lulusan paket B kami 6. SMA Negeri Haji Barang, kalau tidak salah SMK Purwojati. Apalagi yang di kota, SKB Purwokerto dan Kalibatur. Untuk mendaftar pegawai, contoh ke Polri, TNI, perusahaan, pegawai negeri sama. Ijazah pakai sih banyak yang jadi pejabat sama. Dan hanya, mohon maaf, wajar lah, kita jangan salahkan masyarakat ya. Undang-undang melindungi masyarakat berhak memilih satuan pendidikan atau sekolahan. Itu. Jadi saya tidak akan pernah melakukan mencegat orang agar semua atau berpromosi masuk ke SKB, tidak. Karena fungsi non formal adalah menjaring dan menggarap. Jadi silahkan rakyat kalau memang bisa bersekolah semua kan lebih bagus negara kita. Karena pekerjaan saya tidak hanya masalah kesetaraan. Saya bisa nangani PAUD, saya bisa nangani keterampilan. Kalau semua bisa tertampung formal kan sukses berarti pendidikan kita. Nah, justru kalau banyaknya orang kemudian belajar di non formal, tanda tanya buat apa negara punya sekolah banyak, iya kan? Nah, itu. Jadi saya pun tidak butuh murid banyak-banyak ya, tetapi selalu saya tekankan agar rakyat itu percaya kepada SKB, mutu proses belajarnya yang benar, jangan seperti orang jualan ijazah. Artinya tidak ada proses belajar harian tiba-tiba ujian. Ini mohon maaf sekali lagi, barangkali ada yang tidak sepaham dengan pendapat saya. Kedua, rakyat ini butuh hidup, maka harus dibekali keterampilan agar bisa bedanya di formal dengan non formal, tidak sekedar pengetahuan. Karena kita harus lari kepada hakikat pendidikan apa sih? Hakikat pendidikan adalah usaha secara sadar membekali manusia pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar mampu di kehidupannya, agar mampu hidup di dunia kehidupannya. Olah rasa, cipta, dan karsa. Maka keterampilan itu wajib. Dan itu sejak saya sekolah dulu juga keterampilan. Itu hanya kemudian bergeser kebijakan, seolah-olah keterampilan itu tugasnya pendidikan non formal. Kita coba lihat lini masanya kurikulum kita. Di saat ada kurikulum merdeka, di sana ada P5. Apa sih itu P5? Yang terjemahannya kan mengajari keterampilan. Guru seperti kebakaran jenggot tidak bisa masak jadi mau masak untuk ngajari, ya kan? Penguatan profil pelajar Pancasila. Semua kan pasti keterampilan. Coba kalau lihat di masyarakat. Nah,
Jadi buat non formal sudah hal biasa seperti itu. Sudah dilakukan Ya sudah dari sejak berdirinya non formal, sejak pemberantasan buta huruf sudah ada keterampilannya. Nah, kedua, masyarakat itu mohon maaf sekali lagi, mereka punya hak untuk memilih. Tetapi ada rasa gengsi kalau belajar di SKB seperti Anda tadi bilang, gengsinya seolah-olah kelas 2. Saya selalu menekankan pada orang tua. Bapak Ibu, kalau ditanya di kondangan atau di mana, anakmu sekolah di mana? Bangga, busungkan dada di SKB Negeri Aji Barang, di SKB Negeri Purwokerto, di SKB Negeri Kalibagor. Jangan melempem. Anak saudara itu di negeri punya negara dan lebih hebat. Selalu saya tekankan seperti itu. Anak panjenengan lulus punya 3 ijazah, ijazah SMP atau SMA-nya plus ijazah keterampilan, baik komputer maupun menjahit atau yang lain. Nggak perlu kursus lagi kalau lulus dari sini. Itu. Standarnya ada ya Pak? Ada standar kurikulumnya dari negara semua. Nah, sekarang semua tergantung kepada orang SKB-nya. Yang satu jelas leadernya, pimpinannya. Kedua pemahaman pendidiknya. Kalau di SKB namanya pamong belajar. Apakah hanya akan ngurusi kesetaraan saja? Padahal tugasnya itu PAUD, kesetaraan, kursus, pelatihan, dan dikmas. Ini nggak bisa dipisah-pisah. Nggak bisa dipisah-pisah untuk kesetaraan, kursus pelatihan, dan dikmas. Jadi jangan sampai nanti SKB kesannya SMA negeri non formal. Sedih saya kalau lihat itu. Rakyat ini tidak terlayani dengan baik. Jadi memang perlu ada treatment, selalu jangan pernah bosan ya dari Dinas Pendidikan menggugah, mengingatkan teman-teman SKB bahwa kamu itu bukan sekolahan, kamu itu sekolah non formal negeri. Lah apa tugasnya non formal? Lah itu yang harus dipegang. Sehingga rakyat itu enjoy, senang di sini. Jadikan SKB seperti gula, rakyat semutnya. Mau belajar apapun, tidak ada istilah alumni di dalam pendidikan non formal. Jadi lulus paket C, dia kerja, dia kuliah, boleh belajar ke sini lagi, belajar komputer, belajar boga, belajar hantaran, belajar jahit, ya kan seperti itu. Adanya mitra belajar. Iya, bukan alumni. Kalau alumni contoh, Anda lulus SMA negeri, mau belajar apa lagi ke SMA, balik lagi? Nggak bisa ya? Nggak ada, paling pinjam tempat main basket, main volley, kan seperti itu. Kalau di sini mau belajar apa saja silahkan. Kembali lagi sini sudah menikah, anaknya ikut PAUD, ikut kelompok bermain di sini. Istrinya ikut kursus, dia ikut kursus. Jadi tidak ada istilah putus menjadi alumni. Belajar sepanjang hidup. Sepanjang hayat. Nah itulah di non formal. Ketika saya merasa harus bangga di SKB, misalkan saya masuk di SKB, ada pengalaman nggak mungkin salah satu murid, apa namanya murid atau apa Pak? Iya, siswa lah. Cerita menarik yang mana dia juga bisa melanjutkan di pendidikan akademiknya lah, taruhlah seperti itu, dia juga bisa menjalankan apa yang ada, bahkan mungkin sampai ke jenjang perguruan tinggi. Mungkin pengalaman itu ada. Tadi kan mungkin ada lagi SMA sana-sana, tapi ada salah satu yang bisa jadi contoh mungkin yang mana akhirnya saya bangga di SKB. Banyak jane, gitu kan? Karena mohon izin, saya jadi kepala SKP sejak 1 Desember 1998. Ya waktu masih ikut pusat. Waktu itu baru ada paket A, paket B kan, belum ada paket C. Jadi adanya pemberantasan buta huruf, kelompok belajar usaha, peningkatan kapasitas pemuda produktif, peningkatan kapasitas perempuan dan lain-lain. Kenyataannya saat itu lulusan sebelum 2004, sebelum ada paket C, begitu ada paket C mereka mau melanjutkan, mereka udah kerja, entah jadi supir, entah jadi kuli bangunan dan lain-lain lah. Perlu disadari, perlu dipahami bahwa fungsi kesetaraan itu bukan untuk melanjutkan, kecuali paket A dan paket B. Itu fungsinya agar mereka mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, lulus setara SD masuk ke SMP masuk ke SMA. Tetapi di paket C, fungsi melanjutkan itu fungsi terakhir. Fungsi yang utama adalah dia mampu hidup. Itu yang harus disalurkan. Ya, ini yang harus dipikirkan. Saya bangga dan bangga sekali jika ada anak paket C lulus bekerja, entah jadi pelayan rumah makan, entah jadi kuli bangunan, entah jadi kondektur bis, entah jadi wiyata bakti atau honorer di sebuah kantor, tukang sapu, tetapi dia bekerja sambil kuliah.
Dan ini banyak alumni-alumni SKB yang seperti itu. Enggak usah jauh-jauh, ini satu-satu cerita. Ada tamu dari Jakarta kementerian, kemudian saya menjamu makan malam di sebuah rumah makan di Purwokerto. Begitu selesai mau bayar, ternyata kasirnya dan pelayannya itu alumni SKB paket C. Disitulah dia cium tangan saya, siapa yang nggak nangis, ternyuh. Ternyata anak saya sudah dapat pekerjaan. Saya wawancarai dan akhirnya orang kementerian mewawancarai. Kamu kenal sama bapak ini? Kenal, itu kepala saya. Karena beliau galak sama saya, ternyata di hidup itu benar apa yang saya katakan Pak Slamet. Hidup itu keras gitu iya. ya. Saya dipaksa belajar masak, saya harus di absen, dikontrol. Ternyata begitu saya kerja, ternyata saya juga dikontrol sama pimpinan saya. Harus disiplin dan lain-lain. Kamu kuliah enggak? Kuliah. Di mana? Satu UT, satu di sebuah perguruan tinggi swasta. Bayarnya pakai apa? Gaji saya. Di situ saya nangis, bangga. Terakhir dengan kepala dinas sama saja. Begitu duduk dengan rombongan, pelayannya keluar menyuguhkan makanan, kemudian manggil saya Pak Bos. Oh Pak Bos, cium tangan saya, jongkok, saya suruh berdiri. Dia sambil kuliah di UT. Anda pasti kalau ngalami itu pasti ternyuh akan nangis. Karena target saya, tugas saya ternyata didengar, perintah saya, arahan saya didengar, dilakukan, dan mengakui bahwa hidup itu ya keras. Hidup itu seperti itu. Nah, ada lagi peristiwa tanpa sengaja di sebuah pasar di Purwokerto, ada seorang anak usia SMP bongkar muat masih pakai seragam. Pagi-pagi? Iya, siang sore. Tanpa sengaja 1-2 kali, sehingga saya mencoba identifikasi. Saya penasaran karena saya kalau melihat hal itu luar biasa. Karena masa lalu saya juga tidak sebaik anak-anak sekarang. Tidak seberuntung gitu. Iya, masa kecil saya. Ini anak kok hebat banget, masih pakai seragam, kok masih mau bawa kayak porter itu lah ya, apa? Ikut bawa ngangkut manggul, ini bajunya kotor, dan besok sekolahnya gimana ini? Ternyata dia dari sebuah SMP swasta. Kelas berapa saat itu? Kelas 3 atau sekarang berarti apa? Kelas 9 ya? Kelas 9 semester 1. Saya minta alamatnya, kontak, dia nggak punya handphone, tapi saya kasih nomor handphone saya, kasih alamat rumah saya, alamat kantor saya. Nah, kamu harus sekolah nanti SMA. Saya nggak punya biaya karena saya nggak punya orang tua. Kamu saya biayai. Gitu. Begitu saya tahu sekolahnya, saya hubungi sekolahnya. Tolong pantau anak ini biar besok sekolah sama teman-temannya. Kalau ada yang bernasib kurang beruntung seperti ini. Akhirnya mau ikut paket C di SKB. Dan ternyata aktif pintar anaknya, aktif berorganisasi. Ya kan? Di pramuka dia rajin, di kursus dia rajin dan lain-lain. Akhirnya lulus dengan predikat yang memuaskan. Kemudian karena punya keterampilan, saya kasih kesempatan tempat itu karena berkebun, ada mata pelajaran keterampilan fungsional tanaman semusim. Dia dengan kreatifnya nanam bayam merah, nanam jasin, nanam kangkung cabut, dia jual. Akhirnya untuk biaya kuliah. Sekarang tinggal nunggu wisuda sarjana dan sudah lulus P3K. Gitu, tes P3K, tinggal nunggu SK saja. Nah, hal-hal yang kayak begini harusnya membuka mata masyarakat bahwa non formal atau khususnya belajar di SKB itu punya nilai lebih. Dan itu tuh ya tanggung jawab kami teman-teman SKB untuk selalu jangan pernah lelah mensosialisasikan dan bergaul dengan masyarakat. SKB ini tidak akan maju tanpa kerjasama. Jadi kalau bisa teman-teman SKB itu mau jejaringnya harus luas, dan tidak hanya masalah kesetaraan. Pendidikan non formal itu luas sekali, dan kalau kerja di non formal saya sangat menikmati. Karena kita di satu sisi sebagai aparatur sipil negara, satu sisi saya bisa mencoba melatih diri berbuat baik ke orang lain, yang dari beragam usia dan beragam karakter. Kalau di formal kan jelas orang-orang mampu. Sekarang anaknya bersemangat sekolah, orang tuanya nggak boleh. Lah ini harus kita treatment, harus kita home visit. Itu anak-anaknya ada banyak yang nggak bisa jajan, belum sarapan, upacara pingsan. Lah itu seninya di situ. Dan itu hampir tiap Senin itu. Karena apa? Memang nggak mampu. Anak belum sarapan, nggak mampu. Nah, bagaimana Pak Slamet nanti kalau 7 kebiasaan yang akan digaungkan ya sebenarnya dari tahun kemarin kalau kita sudah jalan. Kalau SKB
Saya itu sudah menjalankan sejak kemarin sehingga memperoleh penghargaan Gerakan Sekolah Sehat tingkat Provinsi Jawa Tengah, ya kan, sebagai contoh. Karena apa? Teman-teman SKB itu dengan tulus ikhlas menyediakan makan. Dananya dari mana, Pak? Pribadi, masing-masing. Ada bubur ayam lewat, kamu belum sarapan, belikan. Karena gitu, pribadi. Oke. Jadi kita karyawan itu sudah sepakat untuk berbuat baik, sisihkan sebagian penghasilan untuk mereka yang bersarapan. Itu Jangan sampai menunggu lebih gitu ya, Pak. Nah, iya. Kalau lebih itu buang ya, Pak. Oh, nanti Gusti Allah akan menambah. Jadi berapa sih harganya bubur ayam? Berapa harganya nasi rames? Kita membelikan nasi rames 10.000, nanti akan diberi 1 juta ribu atau ribu. Karena mereka butuh itu dan kasihan nggak bisa makan. Oke. Sarapan aja nggak bisa, apa nggak kasihan? Bayangan saya zaman saya dulu. Oh iya Pak, sekalian ini flashback ke belakang. Ya. Latar belakangnya Pak Slamet itu cerita kecil, anaknya siapa? Kok Ngeri dari mana gitu kan? Ya. Ngeri. Dari mana terus kok bisa Ya, kuwisnya kok enak. terus bisa sampai kaji barang itu seperti apa ya ke Banyumas? Saya anak seorang petani. Ya. Petani bawang. Ya, saya asli Brebes. Saya lahir di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, tahun 1965. Saya 7 bersaudara. Jadi Pak Slamet nomor berapa? saya nomor 6. Jadi 7 bersaudara itu 3 laki, 4 perempuan. Jadi kakak saya nomor 1 laki-laki, nomor 2 perempuan, nomor 3 perempuan, nomor 4 laki, nomor 5 perempuan, nomor 6 saya laki-laki, nomor 7 perempuan. Gitu. Bapak saya ya orang lulus SR, ya wong kuna, buta huruf mungkin kategorinya kalau sekarang. Masih Hindia Belanda ya? Iya, kan mengalami pahit getirnya seperti mbah dan bapak jenengan mungkin sama kan. Itu. Dan beruntungnya di Banjaratma itu ada pabrik gula. Ada pabrik gula yang notabene zaman saya kecil itu dinamikanya seperti kolonial, orang-orang pabrik gula itu. Tetapi buat saya justru itu yang menginspirasi mereka bisa sekolah, kenapa saya tidak? Gimana Pak maksudnya dinamika pabrik Iya itu kan seperti apa? ada sekat-sekat lah ya. Kalau orang masyarakat biasa ya kayak kasta. Nah, itu seperti itu. Kalau di pegawai negeri kan hanya pangkat golongan biasa. Kalau di sana kan ada kasta, staf, pegawai 2, pegawai ini. Oh di pabrik Di pabrik gulanya, iya itu seperti itu. Terus Pak Slamet terinspirasinya apanya? Ya terinspirasinya mereka bisa bekerja pakai seragam, kenapa saya tidak? Gitu loh. Bagaimana caranya biar saya bisa jadi pegawai? Nah, bagaimana saya bisa sukses? Walaupun saya nggak pernah punya cita-cita. Bayangannya kalau dulu pegawai kayak apa Pak? Ya pegawai itu pakai seragam. Sepatu gitu. Iya sepatu seperti polisi, tentara, pegawai pabrik, ya kan, punya kendaraan dan lain-lain. Nah itu yang memotivasi karena merasa jadi anaknya orang tani juga sengsara, panas, gatel, ya kan? Ngalami Pak? Ya ngalami. Dan karena kayak Pak, ngalaminya kayak apa Pak? ya bapak saya, emak ya saya manggilnya, Iya. itu kan keras orangnya. Keras dalam arti dalam tanda petik ya. Semua sesuatu kalau anak itu akan mengatakan betul apa kata orang tua setelah dewasa. Di saat dia masih remaja ya adanya kepingin dunia remaja. Sesuatu yang dikatakan orang tua baru merasakan manfaatnya setelah dewasa. Di saat itu kan tidak. Anda nanti punya anak pasti dikasih wejangan, dikasih nasihat, pasti wah bapak itu kan zaman dulu ini itu. Tapi nanti kalau sudah dewasa, oh ya betul ya omongan orang tua saya. Ya kan gitu. Orang lain teman-teman main, saya nggak main, saya harus ke sawah. Ngapain Mbak? Ya karena harus bantu orang tua. Mungkin sama dengan anak-anak paket C. Kalau anak petani bawang zaman dulu dengan Ya. sekarang sama nggak kira-kira? Beda. Beda kayak. Wong anak sekarang dunianya sudah berbeda. Kalau dulu pengen makan es krim aja nggak pelakon, beli es krimnya harus ke kota, di desa nggak ada. Kalau sekarang di desa-desa ada Alfamart, Indomaret, dan orang sekarang punya banyak uang. Walaupun menurut saya uang dulu sedikit bisa dapat banyak, kalau sekarang uang banyak dapatnya sedikit, karena nilai rupiah kita kan turun terhadap dolar. Iya kan seperti itu. Jadi orang lain bisa beli sepatu bola bagus, saya nggak bisa. Berarti aktivitas dari bangun sampai tidur lagi seperti apa kira-kira bisa? Iya bangun, mak saya kan galak. Kalau bangunnya siang bisa sampai disiram air. Oh, Iya kan? Jadi subuhan. Tapi ya jangan namanya anak. Saya waktu itu yang ngulet
subuhannya ya rada telat gitu kan, karena capek dan lain-lain. Sehingga SD saya di desa, saya di SD Banjaratma 3 itu SD-nya pabrik gula negeri, tapi yang bangun pabrik gula kalau nggak salah sejarahnya. Bangunannya bangunan Belanda kuno, meja kursinya yang berat yang diangkat anak SD kelas 6-10 orang aja nggak kuat, suatu yang tebel-tebel. Iya, mungkin sekarang masih mungkin itu, dan itu luar biasa. Jadi saya anaknya orang awam, orang desa, temennya anaknya pegawai pabrik gula yang bersepatu. Saya ngalami sampai kelas berapa itu pakainya nyakar itu orang anggur sendal, orang anggur sepatu, telanjang kaki. Iya, pakai sendal pun lungsuran. Dan itu saya masih ingat itu ya, masih ingat. Cerita yang pahit Pak, mungkin Yang pahit, yang cerita pahit itu ya apa sih? Ya itu Saat pergaulan sama anak pegawai. anak pegawai itu, jadi sampai SMP-nya saya kan SMP negerinya adanya di kota Brebes. Harus zaman segitu pakainya call open cup kan ya. Iya. Call Mitsubishi COLT itu kan. Iya. Angkutan umumnya itu pun nunggunya dari subuh sampai jam 6:30 karena jumlahnya sedikit dan bergelantungan. Kadang Pak ikut truk pabrik gula, sehingga belum dipasang deklit. Untuk pasang ada deklit, Terpal gitu iya ya? terpal itu saat saya SMA terbuka, jadi sampai sekolahan baju putihnya itu badik kotor. Jadi abu-abu. Iya, gitu kan, karena debu sih jalan belum semua beraspal. Sampai SMA itu. Sampai SMA saya pakai truk, gandul truk itu karena kepingin sekolah. Dan bapak saya, mak saya nggak pernah ya mau didik mewah gimana, mau didik orang duwe. Yang penting kamu harus sekolah. Kalau kamu besok pengen hidup enak harus sekolah, harus punya ilmu. Itu jangan seperti bapak dan mak ini yang buta huruf. Itu seperti itu. Jadi itulah yang motivasi 7 anak ini, dan kami kebetulan sampai sekarang ya rukun-rukun aja. Dari 7 bersaudara yang sudah meninggal 2 ya, yang nomor 2 sama yang nomor berarti nomor 5 itu sampai sekarang ya rukun, saling Sekolah semua. Alhamdulillah sekolah semua sampai perguruan tinggi. Itu Ada yang nggak perguruan tinggi, 1 yang nomor 2. kayak tadi Gitu. dengan latar belakang orang tua mungkin tidak sekolah dan tidak baca menginspirasi, karena Pak Slamet ini dulu juga sering nulis ya Pak di pas waktu kuliah. Ya ceritane. Karena Pak terserah juga jadi beberapa. Iya, survivalnya kayak Bapak. Apakah itu ceritanya. juga jadi pelecut ketika tadi ya, memang siapapun lah di hidup di desa pasti pendidikan orang tua kita ya. Mungkin tidak hanya Pak Slamet, orang tua saya juga mungkin sama. Bahkan nggak mungkin lagi sama, kurang keberuntungan karena sekolahnya di SR gitu. Nah, apakah salah satu sebelum ke pendidikan kemudian proses tadi SMP, SMA sampai kuliah dan terjun juga dalam bidang tulis menulis itu jadi bagian dari pemantik itu atau ya mungkin seperti apa jadi begini. bentuknya? Bapak saya buta huruf ya, SR katanya nggak lulus, katanya loh ya, saya nggak ngalami ceritanya. Tetapi bacanya Kompas, Suara Merdeka dan Suara Karya. Apa? Dia selalu membawa koran bekas dari pabrik Gula. Staf-staf pabrik gula, pejabatnya itu kan langganannya kayak gitu. Saya membaca koran pertama kali, cara baca gimana sih? Kok orang kok lihat koran gini, ini maksudnya apa? Itu kan nggak mudeng. Kelas 4 SD tahun 76. Kelas 4 Iya, kelas 4 SD tahun 76. 76. Saya membaca koran itu kayak waktu belajar buku bahasa Jawa atau buku dulu itu kan, Balai Pustaka. Pak Darman adalah guru SD, ya kayak gitu. Belajar kan sambil ngomong karena belum bisa teknik membaca. Baca koran kayak gitu. Ya, yang saya senangnya olahraga yang saya baca. Waktu itu pertama kali. Ya, baca olahraga. Indonesia tim PSSI Garuda berhasil mengalahkan itu. Ditegur sama bapak saya. Oke, cara baca koran nggak seperti itu, dibatin sih gimana? Belajar terus baca. Sampai terbitnya koran Minggu. Dulu kan belum ada koran Minggu. Koran hanya Senin sampai Sabtu, datangnya sore hari. Bapak saya misalnya koran Minggu kemarin minjem bawa ke rumah. Itulah saya, karena orang tua duduk membaca koran, emak saya coba baca koran. Bapak saya itu suka ngisi TTS kayak apa? Oh ternyata dengan membaca dan baca TTS itu melatih otak kita untuk pelajar itu nyambung dengan materi pelajaran. TTS itu apa Pak? Ada yang lupa. Teka-teki silang. Teka-teki silang, ya kan? Ya, kayak kuis lah ya. Nah, dulu orang tua membaca, anak itu melihat.
Ya, itu jadi apa ya? Nyontoni. Kalau anda masih bisa lihat buku-buku dulu, bagaimana gambarnya orang tua sama bapak ibu membaca, anaknya bermain di bawah. Jadi kalau kita menuntut anak-anak kita gemar membaca, ya orang tuanya harus gemar membaca dulu, gemar membaca. Dan dari situ banyak pembaca membawa saya semakin memberi semangat. Saya harus sekolah, walaupun saat SMA rada ngeleyep orang belum kuliah. Kenapa itu? Karena merasa orang tua saya udah tua, nggak mungkin bisa membiayai saya. Ya, karena saya anak-anak terakhir kan, kepinginnya saya kerja terus kuliah. Gitu. Tapi bapak saya ya kayak sidang itulah ya. Zaman kuno kan nggak ada anak itu berani menatap orang tua kalau dinasihati. Saya duduk di bawah, orang tua di atas. Kalau kamu tidak mau kuliah, jangan nyesel kalau tua. Biaya urusanmu. Kok Gusti Allah main jalan. Nah, karena gitu. Kowe kudu kuliah. Aja nyesel nih bapak emakmu wis mati. Kowe nuntut kuliah. Kamu kalau nggak mau kuliah, kamu nggak bisa hidup besok. 10-20 tahun ke depan itu bersaing cari kerja. Kowe arep dadi wong tani, kalah. Wong tani semakin sengsara besok. Karena nanti lahan-lahan ki kena gawe pabrik, digawe rumah, lahan pertanian semakin berkurang, dan itu ternyata terbukti. Saat ini lahan pertanian berkurang, ya kan? Nah, saya semakin baca, dan di zaman SMP itu kan ada majalah. SMP-nya mana Pak? Saya SMP-nya kemudian dari SD Banjarratma 3 melanjutkan SMP Negeri Brebes, SMP Negeri 1 Brebes. SMP Negeri 1 Brebes. Iya. Nah, jarak berapa? Kurang lebih ya 10-15 kilo lah. Gitu. Angkutan umum? Iya, jalannya masih tanah, ada jalan aspal, itu jalannya pabrik sebelah timur. Jadi dari Banjarratma ada dua sisi jalan, jalan pemerintah, jalan pabrik gula tinggalan Belanda. Ya, kalau orang angkutan umum lewatnya jalan pemerintah yang sampai Pasar Bawang Klampok itu kan belum diaspal saat itu, masih berupa tanah. Kalau nggak pakai dokar, top-topnya itu dokar sama kol goak. Itu kol sama ada yang tutupnya seng itu. Itu terus bergelantungan itu kan. Nah, itu kalau nggak pakai truk, nah numpak truk jambang atau apa itu sambungnya seorang karuan. Di SMP itu kan banyak keterampilan juga. Dulu namanya ada keterampilan terikat, keterampilan bebas, diajari ngetik, steno, elektro, dan lain-lain ya. Kemudian mading dan lain-lain. Nah, karena gurunya bilang begini, siapa yang suka baca koran? Ya saya angkat jari ya pertama. Tiba-tiba disuruh ngurusi mading. Ya, cara inilah. Dengan membaca, maka orang akan bisa menulis. Walaupun tulisannya nggak sebaik wartawan atau penulis, tetapi minimal rada nyambung. Pinter enggak, tapi bisa, gitu kan. Sampai situ, sampai ke SMA. Saya senang kayak gitu. Walaupun nulisnya hanya begini misalnya. Kelas saya menang bal-balan sepak bola, saya tulis. Nah, itu ternyata pengelola madingnya itu kan kelas atasnya, saya setorkan. Oh ternyata dimuat, dapat buku 1 dengan pulpen dan pensil garisan. Honornya itu dulu. Gitu. Kemudian lanjut kuliah, kebetulan diterima di IKIP Negeri Semarang. Saya ambil sekarang UNES ya. Ambil jurusan PLS. Kenapa? Saya nggak bisa jadi guru. Gitu. Merasa diri saya itu nggak bisa jadi guru. Cari jurusan sih orang jadi guru ya apa? Nah, itu kan. Karena apa? Saya gayanya daftar ke ekonomi Undip, pilihan si penmalu dulu ya. Pilihan pertama Undip, ekonomi, akuntansi. Ya, pilihan kalau nggak salah akuntansi ya. Pilihan kedua PLS IKIP Negeri Semarang. Saya nggak ngukur diri, tapi pokoknya kepengen orang jadi guru apa? Kayak gitu. Walaupun kakak saya 1 jadi guru, yang nomor 5 itu jadi guru. Lulusan IKIP Negeri Semarang juga, geografi. Saya nggak kepingin jadi guru karena menurut saya pekerjaan guru berat, susah, jadi digugulan, ditiru, karena gitu. Itu yang paling berat beban buat saya. Meskipun akhirnya jadi guru juga. Iya, jadi pamong, pamong belajar, kan lain. Ya, lanjut. Nah, ternyata diterimanya itu di IKIP PLS. Nah, karena saya zaman SMA, SMP itu senang berorganisasi, ya. Di desa, saya nggak milih apa-apa, sebenarnya ada organisasi remaja saya ikuti, termasuk walaupun anaknya orang nggak mabuk, saya bikin klub sepak takraw. Bikin klub sepak takraw, saya kasih nama Larbes. Larbes itu Larto Bersaudara Banjarratma Brebes. Tanpa nama Sularto itu marga.
Iya, nama saya kan Slamet Sularto. Jadi kan yang ikut klub saya itu ngimpun saudara-saudara saya biar nggak berkeliaran. Saat itu saya udah punya pemikiran kayak gitu. Tanpa pelatih, tanpa latihan dewe. Dasarnya buku dan koran. Itu saja. Ukuran sepak takraw, ukuran sekian, ukuri pakainya bambu. Latihan sendiri dan lain-lain, beli buku itu kan. Akhirnya berdirilah klub. Dan waktu itu ngetop di Brebes klub saya. Kayaknya menguasai Brebes. Tahun 80 sampai 89 sampai saya lulus kuliah, klub itu masih itu. Kalau sana dekat pabrik gula sudah ada listrik ya, Pak? Kalau di desa nggak difasilitasi. Yang ada listriknya ya untuk komplek pabriknya. Listrik itu masuk saya mau lulus kuliah. Jadi pakainya sentir, blencong. Pakainya blencong. Jadi kalau belajar hidungnya itu gosong, gitu kan. Berarti ada benar-benar beda ya antara anaknya Pak pegawai pabrik gula dengan masyarakat desa. Iya. Beda. Jadi hanya pabrik gula memfasilitasi lampu sorot ke gang saya dan memfasilitasi listrik ke masjid agung desa. Hanya itu toh. Ke desa nggak ada pakainya petromak. Kalau orang Brebes mengatakan blencong itu sentir. Iya. Jadi kalau sore tugas saya mulai kelas 4 SD itu membersihkan corong itu yang yang dari apa? Kaca sabung, untuk nutup sentir, bersihkan, ngisi minyak tanah, membersihkan sumbu. Itu pekerjaan dari kelas 4 SD. Terus nanti jam menjelang maghrib, setengah 6, jam 5 nyumet. Ya kadang kan karena habis diisi minyak, perasaan sudah kecil, tahu ditaruh di atas meja besar. Itu kan zaman dulu kan banyak rumah kebakar gara-gara itu. Berarti Pak Slamet punya banyak kaos ya? Punya apa? Banyak kaos. Kaos lampu. Kaos lampu ya. Petromak. Kelas 6 SD diajari cara membersihkan petromak. Kaos lampunya kalau sudah dinyalakan kan kesenggol pecah apa? Ancur. Iya. Jewer, gitu kan kayak gitu. Nah, di IKIP pun kemudian saya di IKIP dulu kan ada namanya belum koran kampus itu diterbit, mulai muncul saya semester 6 kalau nggak salah, tingkat 3 adanya majalah kampus, saya lupa namanya dulu, Nuansa atau apa. Ya kebetulan saya hobi motret lah, katanya orang nggak mampu kok motret gitu kan. Saya nggak kalah akal, teman-teman zaman SMP di kota banyak punya kamera, saya nyoba-nyoba, gitu loh, nyoba-nyoba motor, ternyata motor analog asik. Ya, analog. Iya, pakai film, ya, selama-lama bisa, dan belajarnya dari koran. Dari koran itu dulu itu ada masalah motret, kalau ada iklan foto, berkhayal, besok saya punya kamera Ricoh, punya kamera Pentax, kamera Fujica, Canon, nah kayak gitu loh. Itu ngiler bahasa Jawanya ngiler ya, kepingin banget, biar seperti teman-teman saya punya kamera ini. Saya takon alhamdulillah saat kuliah, karena saya saat kuliah itu sambil jualan koran, ya dengan teman-teman jualan es batu. Jualan gimana Pak ceritanya? Iya jualan koran, loper jualan itu. Nganter. Iya nganter, jadi jualan es balok itu dalam sumbu, walaupun di Semarang kota masih banyak orang belum punya kulkas kan, itu saya kumpulin ya, itu bisa belilah kamera zaman segitu kalau nggak salah Yashica FX Super 2000 pertama kali saya punya Super 2000, sehingga sampai punya Pentax AX1 lah, punya ini. Saya dari akhirnya jadi tukang potret keliling. Kalau ada mahasiswa kuliah, iya ada mahasiswa baru, pastikan kalau di IKIP ada namanya orientasi pendidikan kepramukaan, kan harus pas foto. Saya motret, nggak usah malu-malu, nanya kepada senatnya, tak borong saya motretnya, jejer-jejer mau tak guntingi, nah kan gitu kan. Itu ternyata dari situ saya bisa dengan toko foto dulu kalau nggak salah di Jalan Tamrin sama Pemuda, ASEAN Foto atau apalah dulu namanya. Filmnya kan kalau nggak salah dulu Sakura, Fuji, Hori, gitu kan. Misalnya harganya 100, dengan saya karena dianggapnya saya tukang foto keliling jadi 65 atau 70. Pasti kan nyetak selembar misalnya 10 perak, 5 perak. Itu sudah diguntingin. Itu kumpul-kumpulin duit dan bisa membantu teman-teman. Teman-teman tak suruh bantu, sehingga mereka rata-rata di IKIP kan anaknya orang nggak mampu, anaknya petani.
gitu kan, anaknya petani, jadi kosnya makanya mung sega karo apa kayak gitu kan, kosnya yang murahan, dan itu nyata zaman dulu. Kalau sekarang di UNES walaupun jurusan pendidikan anaknya orang-orang mampu, ya ikut jurusan PLS di situ, koran kampus dan lain-lain, sering nulis kalau ada kegiatan apa, saya kirim ke Suara Merdeka, kirim ke dulu namanya koran sore, Wawasan. Orang sore Ya, masih satu grup ya, Suara. iya Wawasan, iya, nggak pernah dimuat itu, lama-lama tapi cuek aja saya kirim, ya kan, kirimnya lama-lama dimuati terus, malah sana nelpon wartawannya Mas, kalau nggak salah apa namanya, Wan belakangnya, bro, ada berita lah, ya, kayak gitu. Jadi berita dari IKIP itu saya yang ngirim, lalu, iya, zaman segitu, saya nggak mikir honor saat itu, nggak saya pikir honor karena hobi saja, kan masih pakai mesin ketik, geladak gitu kan, rekamnya nganggo kayo kaset, misalnya di IKIP ada acara ini, sambutan saya rekam, plus bener buora pokoknya dari rekaman itu saya ketik, tata naskah buora genah gitu kan. Yang penting direkam dihapus lagi, iya, bolak-balik gitu ya. Iya. Jadi yang penting modal nekat, saya harus bisa kayak gitu. Terserah mau dinilai orang lain tidak bisa nulis atau apa, saya nggak ada urusan. Karena menurut saya orang nilai itu subjektif tentang tulisan. Tapi yang penting adalah keberanian dan kemauan. Gitu. Nyatanya dimuat kok. Yang wajar lah, tim redaksi ngedit itu pasti wajib ngedit. Kan gitu kan? Nah, itu seperti itu. Dan dari itu justru banyak manfaat setelah bekerja. Jadi sesuatu itu akan terasa manfaatnya kelak. Ya kan? Nggak instan. Iya, nggak bisa instan. Bedanya kan kalau instan kan belajar motret, langsung bisa motret. Tetapi dari kelakuan memotret itu akan membentuk karakter nanti saat bekerja. Nah, habis setelah lulus kuliah sempat nganggur, lari ke Jakarta, ya, ngadu nasib. Karena saat saya baru lulus kuliah wisuda, saya wisuda aja sendirian, karena orang tua saya habis operasi. Sebulan setelah saya wisuda, bapak saya meninggal, gitu kan. Saya mau tidak mau kan nggak bisa pergi-pergi karena mak saya sendirian sama mbah putri saya dari bapak sendirian. Saya di rumah kan ngurusi pertanian dan lain-lain. Tetapi di desa ngertinya sarjana kok nganggur karena gitu loh. Tamparan ya. Nah iya, padahal ngurusi pertanian hasilnya lebih gede daripada pegawai negeri. Jadi, saat itu. Ini artinya berkecamuk ya, dulu ada kesenjangan sosial. Iya. Di sekolah itu. Setelah sekolah lulus seperti itu. Beban lagi. Beban. Nah iya. Diomongi orang, tadi sih nganggur, nah kan gitu kan. Padahal satu sisi kenapa saya nggak pergi-pergi karena pengen dampingi orang tua. Itu kan karena emak saya sendirian, adik saya masih di Semarang, kakak saya kan jauh-jauh semua, Jakarta, di Semarang dan lain-lain. Jadi saya anak laki-laki terakhir, saya harus dampingi orang tua saya. Tetapi kalau dulu ngelamar kerjaan kan pakainya kantor pos ya. Nah, di desa karena sudah ini saya nggak ada akses dengan orang-orang pabrik gula, akhirnya di desanya berapa orang yang langganan Suara Merdeka, langganan koran, nunggu datangnya jam 3 sore lopernya gitu kan, saya beli jadi langganan itu kan, tapi datangnya jam 3 jam 4, orangnya pakainya ontel sih dari Brebes gitu kan, itu jadi saya tetap langganan karena jangan sampai ketinggalan informasi lowongan dan lain-lain. Dulu kan diumumkan di koran. Iya, dulu lowongan. Kerja di Jakarta. Di Jakarta ya, saya kebetulan kepingin kursus pemrograman komputer saat itu, karena saya saat itu belum bisa komputer awal-awal itu, masih barang mahal kan, bagaimana caranya saya nggak mampu saat itu untuk kursus. Tahun 89, iya tahun 89 90 masih. Ini ya komputernya. Oh ya, pakainya DOS, pakai disket tipis itu yang lebar untuk operating sistemnya kan. Masih belajarnya WS Lotus, The Best Plus 3, Flowchart, gitu kan. Iya. Pentium kan sudah tahun 98-an, 95 mulai ada 94 ada Windows 311. Saya udah belajar PicMaker, Corel Draw, Photoshop, gitu kan. Belajar sendiri, nggak kursus saya itu. Jadi beli buku, baca, praktekkan, beli buku ya, itu seperti itu. Jadi masuk begitu kerja ya sudah bisa. Nah, baru tahun 91 ada lowongan menjadi tenaga lapangan pembantu penilik Dikmas.
Saya ngelamar di Brebes, yaitu programnya World Bank, Bank Dunia, untuk nangani PPA itu. buta huruf, paket A dan paket B. Aku itu paket A dulu. Paket SD A, ya, iya, untuk tingkat SD. SD. Jadi buta hurufnya sudah menurun, tapi SD-nya masih rendah kan Indonesia, angka partisipasinya genjot, pakai kejar paket. Dulu namanya kejar paket A, basic dan intensif. Basic itu buku paket, pokoknya modul A1 sampai 100. Itu A1 sampai 10 sama saja setingkat buta huruf, nanti 11 sampai 20, nah, itu level 1 sampai level 4, kemudian UPERS. Itu jadi persamaan. Ya, masuknya ke formal. Dulu namanya UPERS. Nah, saya ditempatkan di Kecamatan Ketanggungan, Brebes. Ya pernah testing ke pusat, ikut pusat, gitu kan, di Direktorat Jenderal, tapi nggak pernah lulus. 3 kali kalau nggak salah, masih pakai ijazah sementara, 89, 90, 91, nggak lulus padahal sampai tahap akhir. Itu ya mungkin dari sisi penampilan nggak menarik, mungkin anak bidan desa, gitu kan. Terus itu kan, jadi atau mungkin rezeki ya memang, dan memang saya nggak betah di Jakarta. Nah, baru 92 saya nggak ikut testing, kayak putus asa, pokoknya saya target kalau sampai 94 saya nggak bisa lulus jadi pegawai negeri, karena lulusan ini mau kerja apa sih? Ya larinya ke pegawai negeri. Itu zaman dulu loh, berbeda zaman sekarang. Iya, berbeda zaman sekarang. Lulusan IKIP bisa kemana-mana, lulusan pendidikan, bahkan bisa jadi polisi, tentara kan, prajurit, perwira karir atau di perbankan. Kalau dulu nggak bisa. Nah, lulusan IKIP ya identiknya pendidikan, di dinas pendidikan, di dunia pendidikan, departemen pendidikan, guru atau administrasi pendidikan dan lain-lain. Nah, 92 enggak, 93 saya ikut tes di Jawa Tengah. Sekali lulus itu. Sekali lulus ya, baru nerima SK 94 per Maret, kemudian saya setelah dinyatakan lulus tes tidak boleh memperpanjang jadi tenaga lapangan pemandu Pendikmas, sehingga saya ngelamar jadi honorer di kantor Departemen Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Brebes di seksi Dikmas sejak 93 ya, 93 kalau tidak salah. Surat tugasnya sampai sekarang masih saya simpan itu. Surat tugas honorer itu masih saya simpan. Februari kalau nggak salah, dari akhir 93 sampai Juli 94. Kemudian 14 Juli 94 saya pindah karena SK CPNS-nya ditempatkan di Kandebdikbud Kabupaten Tegal Slawi di seksi Dikmas. Saya jadi staf di sana. Dari jarak rumah ke Slawi kurang lebih 47 kilo. Tak laju. Naik motor. Ya, motor aja, motor bodol. Motor apa, Pak? Dulu pakainya Superbox. Superbox gitu. Superbox. Yang mana kau orang dua kan, semuanya udah di pegawai negeri, gitu kan. Sudah di pegawai, gajinya CPNS kan 80%, hanya 80.000, karena kalau nggak salah gaji pokok saya 120.000. Sampai di 98 tiba-tiba saya disuruh habis apel siang dipanggil di Subag TU, ditugasi ke Semarang. Besok berangkat Semarang ngantar surat. Saya nggak ngerti. Mana ini mau siap, mana gitu kan. Nah, kemana? Ke kepegawaian, biro kepegawaian. Dulu kan masalah biro kepegawaian apa istilahnya? Naiknya bis. Nah, dulu kan kerja jam 7 sampai jam 1. Lah bis Patas dulu namanya Coyo Patas habis, sehingga pakai bis Bumel. Nah, kemudian turun, nyampe sana jam 1 kurang seperempat. Nyampe di ruangan itu saya yang terima perempuan, ya, pegawai perempuan, kasihnya kalau nggak salah, kepala seksi. Mohon izin, saya dari Kabupaten Tegal, Ibu dari Kandebdikbud Kabupaten Tegal, antar surat ini. Mohon izin tanda terima untuk ditandatangani. Ya. Loh, terus dibuka. Wah, untung ini hari terakhir, kalau nggak salah saya ingatnya gitu. Mohon izin Ibu, napa sih Bu? Ya, mohon maaf, saya nggak mau cari tahu. Ini usulan pendaftaran calon kepala SKP. Ingkang diusulkan sinten? Slamet Sularto loh. Bapak surat tugasnya mana tadi diwaca? Oh, Bapak ini nanti yang ikut testing gitu. Saya bingung saat itu. Apa dasarnya saya dikirim testing? Karena saya junior di seksi Dikmas Kandebdikbud Tegal itu ada yang lebih senior, ya kan? Yang sudah golongannya 3B, 3C. Ya jurusannya ada yang sama dengan saya 2 orang, PLS ya.
2 sarjana PLS, 3 dengan saya, yang 1 semea, yang 1 sarjana hukum, golongannya udah 3B dia, ada 3C, kok saya yang dikirim? Itu saya sendiri nggak ngerti. Nah, itu kalau tidak salah awal 98 Februari apa Januari. Terus tesnya di Semarang, Ungaran. Nah, saat tes itu kan bawa surat tugas. Nah, ini untuk pengalaman saat bekerja juga. Sejak saya kerja, saya banyak belajar karena ilmu kampus tidak sama dengan di pekerjaan. Saya banyak belajar dari justru orang lulusan SD dan SMP di dunia Kandepdikbud itu. Bagaimana cara bikin amplop yang 100 biji langsung jadi, bagaimana dulu kan ada ngesit ya, ngesit 1 duplikator bisa 1 rim tidak sobek. Nah, bagaimana prosedur ngirim surat? Oh, ternyata tanda terima itu yang menyelamatkan saya. Sampai sekarang saya kepada karyawan harus ngirim apapun pakai tanda terima, karena terbukti saya jadi kepala divisi banyak menyelamatkan teman-teman. Nah, saya sendiri dulu seperti itu. Begitu berangkat tes bawa surat tugas, saya minta izin kepada kepala seksi ngopi surat usulan beserta tanda terimanya. Oh, surat saya dikopi, gawe asline wae. Ya, kayak gitu kan. Nyampe pendaftaran ulang sana registrasi, nama saya nggak tercantum, tidak tercantum. Nama Slamet Sularto, Kandepdikbud Kabupaten Tegal, calon peserta tes kepala SKP, tidak ada. Nggak ada. Hanya 50 orang se-Jawa Tengah, yang 4 itu calon kepala BPKB, yang 50 itu adalah calon kepala SKP. Saya nggak ada. Duh, gimana ini ya? Izin malu ya kan, dari Tegal ke Ungaran di BPKB tesnya. Ada yang menerima registrasi itu saya tidak tahu, saya hanya bertugas ini tok. Karena saya dulu di Kandepdikbud urusannya dengan Kanwil bidang Dikmas, ternyata ada teman-teman bidang Dikmas di situ yang sudah biasa ke Tegal, yang layani wilayah Tegal Brebes. Kenapa Mas Slamet Sinang Jogo? Mas, saya minta tolong, saya dapat surat tugas ini kok tidak terdaftar. Ya semoga ini lagi pembukaan. Nah, selesai pembukaan, pejabat-pejabatnya keluar kan, ada dirjen, ada Kakanwil, Kabid itu kan. Saya dipanggil, oh ini yang dari Tegal, ya siapa? Bawa surat tugas, siap bawa. Bisa saya baca, saya lihat, saya ambil surat tugasnya tak kasihkan. Loh, ini sudah bawa surat tugas kok, berarti sudah daftar. Dulu Anda tahu nggak Anda diusulkan? Siap izin Bapak menyampaikan. Dulu kebetulan saya yang ngantar surat. Ada tanda terimanya? Ada ini Bapak. Ada arsipnya. Nah, ini bahkan ada tanda terimanya. Oh, langsung. Oh, ini yang salah kita. Nggak kerekam karena hari terakhir. Nah, sehingga oke, tunggu dulu. Nunggu setengah jam lebih, hampir 1 jam. Baru suruh masuk, nomor tesnya 55. Masih ingat kan 55? Iya. Jadi 50 calon 4 orang di atas itu calon kepala BPKB, nomor 5 sampai nomor 54 itu calon kepala SKP, tambah 1 saya jadi nomor 55. Teman-teman sudah ngerjakan soal. Nah, saya masuk, setengah jam selesai saya ngerjakan. Kalau saya dari prinsip dulu kalian sekolah kalau nggak bisa ya sudah keluar. Zaman kuliah kayak gitu, soal 5 bisa 4 tak tulis, mohon maaf Bapak yang nomor 5 ini saya nggak belajar jadi saya nggak bisa jawab, tak tanda tangani keluar sudah, malah dapatnya B. Karena jujur sih itu mungkin nggak nurun itu mungkin ya. Setengah jam itu karena saya bisa, bukan ngarang, karena pekerjaan saya sehari-hari pertanyaannya itu. Selesai keluar, tinggal nunggu wawancara. Karena saya nomor terakhir ya, karena stres, hujan lagi ya, jadi kayak pilek itu. Saya jam 10 malam baru diwawancarai, yang wawancara 2. Pertanyaannya sederhana sekali itu. Nggak ada 15 menit saya selesai. apa Pak pertanyaannya? Pertanyaannya, Pak Slamet Sularto, kalau Anda jadi kepala, diangkat, lulus dan diangkat, dilantik, disumpah menjadi pimpinan SKB, apa kan yang Anda lakukan? Saya jawabannya gampang, siap Bapak. Saya akan bekerja dengan baik dan memimpin dengan baik, berprestasi. Udah itu saja jawabannya. Gimana gitu Itu langsung ditempatkan di Banyumas? Belum, nanya tes dulu. Nah, tes kemudian pengumuman. Saya pengumuman aja nggak begitu nggak begitu nunggu. Sudah selesai. Mengaku perasaan saya, wong ngarep testing baru kedaftar, gitu kan, Tambahan, kayak orang lulus
Tapi satu sisi otak saya bilang, saya lulus pasti tertinggi nilai saya, bagus. Atau sombong sedikit, ya kan? Berdoa khusus, ya Allah biar saya lulus, enggak saya, enggak mencoba terus tirakat prihatin biar lulus, enggak. Enjoy saja saya kerja dengan baik yang hari-hari itu saya kerjakan. Kalau saya punya prinsip, kalau saya baik, insya Allah juga hasilnya akan baik. Hanya itu saja. Tiba-tiba kemudian lulus dan Mei, kalau tidak salah Mei 98 selesainya itu reformasi ya, ontar-ontar bakar-bakaran. Juni dikirim diklat kepemimpinan di Sawangan Bogor, itu diklatnya Depdikbud sampai Agustus. Wah, suasana masih menegangkan, ya kan? Dan saya sejak jadi pegawai baru ikut diklat kayak gitu baru sekali, LPJ latihan prajabatan, yang masuk situ selama kuliah ya belum pernah nginjak gitu, ya kan? Diasramakan ketat ini, wah rasanya militer. Iya, belum sampai militer, cuma kan tetap kedisiplinan, harus pakai jas, pakai dasi, jam sekian bangun, senam ini, makan harus tertib dan lain-lain. Orang kampung, orang petani kan. Tapi sudah bisa pakai dasi ya Pak? Ya sudah. Kalau sudah dasi sejak kuliah sudah, SMA iya. sudah diajari pakai dasi kan zaman dulu. Oke. Udah nggak ada masalah gitu kan. Cuma kan jarang saya punya pakaian kantoran. Jadi kalau zaman sekolah, kuliah sama kerja, sudah kerja pun kalau orang Dikmas kan kayak bebas, karena banyak di lapangan sih pakainya jeans, kaosan gitu kan, karena kan selalu ke lapangan, jarang di kantor. Kantor itu pulang dari lapangan ngarep SPJ atau ngarep administrasi, sehingga harus pinjam celana, pinjam sepatu tuk dan lain-lain untuk diklat itu. Sampai sekarang biasa pakai jeans biasa ya Pak? Ya kan itu. Nah, ternyata ditempatkan di Aji Barang. Ya saya pun nggak pernah menolak, siap, katanya kan siap gitu aja. Siap gitu kan. Tuh ternyata di desa listriknya yang nyala cuma 2 titik lampu lagi. Kan pusing itu kan. Jadi dari nol, akreditasinya juga akreditasi kinerja dulu namanya, bukan akreditasi lembaga ya. Penilaian kinerja dari 16 SKP di Jawa Tengah, Aji Barang nomor 14. Kalau tidak salah, tipe D. Saya target 2 tahun saya harus bisa A, dan alhamdulillah penilaian kinerja 99, pengumumannya tahun 2000 April kalau tidak salah, SKP Aji Barang langsung ranking 1 tipe A. Itu saat itu. Kenapa? Saya baca tusi dan lain-lain, saya kondisikan teman-teman ini loh, jangan monoton kerjanya. Anda itu tugasnya ini. Sehingga waktu 99 saya adakan pelatihan SLDPG, Sekolah Lapangan Diverifikasi Pangan dan Gizi. Bagi orang SKP apa ini? Bingung. Saya di seksi Dikmas sudah biasa seperti itu, menggait Dinas Pertanian, PPL, ngelatih KWT, bentuk KWT kelompok wanita tani. Itu kan pekerjaannya Dikmas, pendidikan masyarakat, sehingga beragam, tidak monoton, itu yang membuat nilai tinggi. Ya kan, kemudian masyarakat boleh menggunakan lapangan voli terbuka, ini punya rakyat, boleh kita bentuk KBO voli lingkungan sini, kita bentuk itu dulu karate BKC, ya kan, dari awal itu. Dari BKC. Iya dulu BKC sini, lahir dari sini BKC itu kan. Kalau peringatan hari kemerdekaan desa, lomba-lombanya di sini. Zaman-zaman segitu saya motret sendiri, apa sendiri, nyetak sendiri, duit sendiri. Saya kirim ke Jakarta, saya kirim itu. Bukti fisik itu saya, karena nggak ada yang bisa motret di sini. Ada kamera sama dengan punya saya, Yasika FX Super 2000, tapi anggarannya nggak punya untuk beli film. Saya ngelatih teman-teman motret. Ini loh, kalau film isi 36 bisa jadi 40 jepretan, caranya begini, cara masangnya. Ini loh, kalau kamu situasi malam, lampunya redup, maka diafragmanya sekian, kecepatannya sekian, ISO-nya pakai sekian. Itu semua tak latih, teman-teman. Biasanya kalau film kan ada bonusnya Pak, 2 gitu kan. Iya, tapi kalau masangnya salah juga bonusnya hilang. Kewalik ke. Iya. Jadi 36 bonusnya 2 kan jadi 38, tapi saya bisa jadi 40. Ya, karena sekali cepet kan duit kalau zaman dulu, nanti dicuci, dicetak kan gitu. Nah, profil nggak punya dan lain, saya garap sendiri. Komputer nggak punya, cuma 1 jangkrik, printernya nggak jalan, LX70. Nah, bekas alasannya pitanya sudah nggak nyala, nggak nyetak. Mana bekas pita-pita? Saya ngajarin bagaimana pita ini bisa dipakai lagi, mencari batu baterai bekas, dicampur aci kanji. Nah, ini diulur, dilepeti, dikeringkan, ikel lagi, bisa untuk nyetak.
baru pada melongo karyawan saya. Itu, oh ternyata bisa kepalanya ki iso motor, iso nganu komputer. Ya nggak usah rewel kamu itu. UPT pusat, oh kumuh, ayo kerja bakti. Mulailah saya nerapkan namanya bina lingkungan kalau hari Jumat. Nah ini yang akan jadi 7 pembiasaan. Iya kan? Kemendikdasmen. Kemendikdasmen. Kalau zaman dulu orang dikdikbud ya bina lingkungan. Kalau Jumat bersih-bersih kantor, sekolahan pasti bersih-bersih itu sudah hal biasa dari zaman dulu. Bina lingkungan. Nah, kan akhirnya menarik. Itu paket B-nya dulu adanya paket A, paket B kan. Ruangannya baru berapa? Begitu akreditasi A, anggaran bertambah, mulai tambah ruangan, saya membuat tulisan sendiri, saya kirim ke Jakarta dan lain-lain. Orang lain belum punya Pak internet, saya 2003 sudah internet, 2001, 2002. Kenapa? Saya harus berpikir kritis jangkauan ke depan bahwa email dan lain-lain menjadi kebutuhan, walaupun beberapa teman nggak sepakat dengan saya. Tapi wajib kamu punya email, wajib kamu bisa internet. Dulu pakainya Indonet pertama kali sini, pakai Indonet, jadi wajib punya email. Lah itulah segala sesuatu saya kirim, di samping peran media, teman-teman media ya. Media dulu Suara Merdeka, KR, Radar, Kompas itu kan, berkat media itu saya jadi terbantu. Kalau sekarang kan pakainya medsos ya. Dulu nih orang mlebu koran orang keren gitu kan. Kalau nggak masuk koran, termasuk teman-teman elektronik, TV, RCTI, SCTV, Indosiar, terus TV7 dulu namanya TV7 kan. TPI itu sering keluar SKP Aji Barang. Nah, dunia saya mungkin diciptakan Allah bahwa saya harus jadi pegawai non formal. Saya nikmati aja, nggak kepingin jadi apa-apa, jadi asik. Dan ini dunia saya seperti saya zaman kecil, yang saya hadapi orang-orang yang tidak mampu, yang punya keinginan tidak tersampaikan. Itu cuma karakter anak sekarang berbeda karakter zaman tahun 70-an, 80-an. Sehingga kita pegawai SKP yang harus bisa menyesuaikan, mencari treatment apa, setelah apa, agar mereka itu bisa paham tentang kepentingan dia untuk belajar. Jadi 1 Desember 98 di Aji Barang sampai 10 Mei 2011, kemudian dimutasi ke Purwokerto sampai 31 Desember 2022, 1 Januari 2023 kembali lagi ke sini, ke SKP Aji Barang. Seperti itu. Apalagi Pak, mungkin transformasi yang dilakukan untuk pengelolaan ini kan Pak Slamet sendiri memang mendapatkan banyak penghargaan ya di tingkat nasional gitu kan. Nah ini otomatis tidak lepas dari pengelolaan SKP yang mungkin tadinya seperti itu sekarang jadi lebih baik lagi. Nah ini transformasi apa yang dilakukan barangkali Pak? Mudah ini pertanyaan transformasi. Jadi ini aja, kalau saya sederhana sekali, kerja itu ikhlas. Kerja itu harus cinta dengan pekerjaannya, ikhlas-ikhlas saja. Dan kerja itu harus bersaing. Bersaing dalam tanda petik, harus terpatri dalam diri kita, saya harus paling baik, saya harus terbaik, itu seperti itu. Bekerja di non formal kalau di pemerintahan, ini menurut saya, mohon maaf ya, asal kita bisa memenuhi standar minimal, itu sudah baik kok. Tetapi untuk memenuhi standar minimal aja nggak pada mau. Nah misalnya begini, kayak sekolahan, bahwa di dalam sekolahan harus ada buku induk, misalnya kan, harus ada absen siswa, harus ada jurnal mengajar, harus ada lain-lain. Itu aja nggak dipenuhi, tiba-tiba terjadi proses belajar. Nah, di sini pun sama, saya selalu tekankan teman-teman, pegang aturan dulu. Satu aturannya dulu, apa sih? Juknisnya kayak apa sih? Karena di dalam pendidikan non formal, hampir setiap periode ada program-program baru dengan juknis baru, tidak monoton, gitu kan? Pelajari dulu juknisnya, standar minimal yang harus dipenuhi apa, syarat untuk menyelenggarakan sesuatu, bergerak sesuatu. Atau itu. Barulah setelah itu terpenuhi, otak kita harus berpikir kreasi dan inovasi. Standar minimal aja belum bisa memenuhi, kok berpikir kreasi? Ya kan nabrak-nabrak aturan ya. Terus terpatri harus yang terbaik. Nah, kemudian pendokumentasian, administrasi, foto, video harus. Jadi bahasa kerennya sekarang lini masanya ya, lini masa kegiatan itu harus tertata rapi, itu seperti itu, dan harus menjadi yang terbaik. Kalau masalah penghargaan, saya tidak pernah bermimpi dapat penghargaan. Adanya kerja ikhlas, tuntas, selamat, nah gitu aja.
rakyat puas, gitu kan? Rakyat puas dan bermakna. Bermakna itu artinya alumni sini itu laku jual. Nah, itulah yang bahasa sekarang profil lulusan, ya kan? Profil lulusannya kok dipatok sekarang. Mohon maaf, bukan saya protes kepada pemerintah. Kemarin P5 profil lulusannya 6 dimensi, bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global. Nah, namanya profil lulusan itu profil lulusan standar nasional. Tetapi satuan atau SKP harus melihat kondisi lokal, membuat standar sendiri profil lulusannya. Kalau bahasa saya SKL-nya. Lawang di kampung kayak begini kok, anak orang nggak mampu, cari kerja susah, ya ditambah profilnya lagi sendiri. Profil itu kan artinya kalau bahasa saya, profil lulusan itu adalah merek apa sih yang akan dibawa lulusan sini, bisa apa sih, ya kan, apa saja sih yang akan dikuasai oleh lulusan dari sini. Di sana saya tambah penguasaan literasi digital misalnya, kan itu kan, atau ditambah boleh-boleh saja dan itu saja. Lulusan paket C ini mampu mimpin tahlil. Nah, misalnya gitu kan, mampu adzan, mampu itu boleh-boleh saja. Anak-anak sini mampu membuat video grafis atau apa atau konten kreator, itu profil apa? Sesuaikan dengan kebutuhan peserta dan kondisi zaman. Loh, pesertanya mintanya desain grafis kok disuruh masak, disuruh boga, ya enggak bisa. Oh, ternyata anak-anak sini angkatan yang terbaru 90% mintanya diajari desain grafis. Ya harus bagaimana caranya kita memenuhi, walaupun pinjem alat, minta tolong orang jadi narasumber, aneh gitu. Nah, sukses itu ya harus berkolaborasi, harus bekerja sama. Tidak ada lembaga atau personal sukses berdiri sendiri, tidak ada. Orang hidup sukses berkat orang lain, termasuk teman-teman media. Saya juga terima kasih dibesarkan oleh teman-teman media. Bermimpi dapat saya rencana, nggak kenal saya rencana pendidikan itu apa, nggak ngerti saya, ya kan. Hanya saja dulu pernah ditugasi ikut lomba tahun 2014, ya juara provinsi, kemudian dikirim ke tingkat nasional menjadi yang terbaik nasional. Dari situ terus mulai. Walaupun sebelumnya SKB di Aji Barang ini ya menjadi SKB pembina, ISO pertama, itu SKB. Kenapa ISO? Saya tetap harus ngotot, lembaga saya harus terstandar internasional. ISO belum ada akreditasi lembaga, seperti sekarang BAN ya, badan akreditasi belum ada. ISO lah yang paling top zaman segitu kan, kantor, sekolahan, perusahaan termasuk Suara Merdeka kan ya, harus ber-ISO. SKB Aji Barang sudah ISO 2008, gitu, ber-ISO. ISO 2009 9001 apa ya, itu tentang administrasi dan pengelolaan layanan masyarakat. Bangga itu. Dan dengan ber-ISO itu jelas di kantor itu kerjanya nyaman. Siapa melakukan apa itu jelas. Walaupun ada pembagian job description ya, tapi dengan ber-ISO, ikut proses ISO, itu banyak ilmu yang diperoleh, cara kerja yang baik. Kalau sekarang kan akreditasi, ya mohon maaf bukan menjelek-jelekan ya, hanya itu aja, yang penting bagaimana akreditasi. Nah, jadi kerja itu harus ikhlas, mencintai pekerjaan, apalagi di non formal yang kita garap orang-orang nggak mampu, itu saudara-saudara kita dan sebuah kebanggaan. Mungkin mudah-mudahan sampai akhirat ya. Artinya mereka nggak bisa harus bisa. Jadi bedanya formal dan non formal. Kalau di formal itu tidak tahu menjadi tahu, kalau di non formal tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Plusnya itu. Iya. Jadi ngajari komputer di formal dengan di non formal berbeda. Kalau di non formal itu kursus, jadi harus bisa. Kalau di formal itu kan pengetahuan. Kalau kita pengetahuan dan keterampilan, itu seperti itu. Ya. Barangkali dengan perjalannya proses yang panjang ini dalam mengelola SKB, yang masih jadi cita-cita itu apa, terus kemudian mungkin pesan untuk teman-teman yang ada di lingkungan SKB secara umum ya, itu bagaimana untuk tadi dalam berjalan harus bekerja ikhlas, harus cita-citanya apa ya? Cita-cita harus tua ya. Jadi harapan saya teman-teman harus lebih terbuka dalam bekerja dengan berbagai pihak. Satu aja, layani secara ikhlas dengan baik peserta didik dan masyarakat.
ya, layani dengan baik dan ikhlas. Kelola SKB ini sesuai tugas pokok dan fungsi dengan benar. Bukan seperti SMA negeri non formal, karena ada PAUD, ada Dikmas, ada kursus dan lain-lain. Terbukalah dengan masyarakat, terbukalah dengan berbagai pihak, berkolaborasilah dengan berbagai pihak, agar layanannya bermutu. Kalau nggak berkolaborasi nggak mutu, karena kemampuan kita terbatas manusia, jumlah tenaganya, biayanya dan lain-lain. Dan harapan saya teman-teman SKB harus kreatif, ya, mengembangkan jejaring dan kreatif dalam membuat dan melaksanakan program, sehingga sumber daya yang terbatas bisa berkontribusi maksimal. Makanya bagaimana jangan selalu menuntut anggaran besar. Jadi anggaran besar pun percuma kalau tidak bisa mempertanggungjawabkan dengan hasil yang baik, rakyat nggak bisa menikmati. Jadi ya memang sesuatu butuh anggaran, tetapi tidak harus besar, tetapi bermakna dan bermanfaat dan berprestasi. Jadi kalau cita-cita saya, cita-citanya hidup sehat, umur panjang, karena mau purna. Tetapi kepada teman-teman SKB, saya akan sedih manakala SKB-nya tidak maju, peserta didiknya sepi. Wah, teman-teman media nggak bisa main ke sini, rakyat nggak boleh pakai lapangan voli misalnya. Saya sedih, karena kita harus terbuka, gitu. Jadi harus berkolaborasi. Itu barangkali. Gitu. Oke, Pak. Mungkin terkait literasi ya, ada nggak buku yang paling diingat pas pertama apa yang paling berkesan gitu? Buku yang paling berkesan? Ya pas mahasiswa, pas apa misalnya? Buku yang paling berkesan buat saya itu satu dasar-dasar pendidikan. Karena saya bukan orang pendidikan, pertama kali membaca buku dasar-dasar pendidikan, saya lupa penerbitnya tapi. Ya. Yang kedua, Small is Beautiful, Schumacher, kecil itu indah. Itu yang paling berkesan buat saya. Di situ tulisannya kalau orang awam seperti tulisan-tulisan anak-anak muda sekarang ya, antar halaman, antar bab, orang nyambung. Sebenarnya nyambung, karena gaya penulisan sekarang kan berbeda dengan zaman dulu. Pertama kali saya membaca tulisan gaya anak sekarang, ya tahun 85 itu, 86, Schumacher, Small is Beautiful itu, kecil itu indah, itu antar bab itu mumeti gitu kan. Tapi disitulah banyak belajar, oh ternyata gaya tulisan itu seperti ini. Jadi bercerita tentang masyarakat pedesaan, tentang bagaimana keterbelakangan untuk maju. Kayaknya buku, ya, berhubungan banget ya. Iya, itu kalau anak-anak muda mungkin nggak menarik baca itu. Atau dulu zaman saya kuliah aja nggak yang menarik kok. Mungkin hanya orang-orang tertentu yang baca bukunya tebel. Tapi saya senang nulis itu. Nulis itu, baca itu. Yang kedua, dalam literasi saya selalu senang adalah kalau Suara Merdeka halaman 4. Internasional. Apa ya? Opini apa ya wacana? Coba di halaman 4. Itu yang paling saya suka. Tajuk rencana. Oh, tajuk rencananya. Iya, karena itu kalau menurut saya tajuk rencana sama halaman 4 kalau di Suara Merdeka atau di Kompas itu otaknya koran itu. Kalau menurut saya otaknya. Yang kalau dijabarkan itu membawai di halaman-halaman lain. Berbeda dengan berita-berita ya. Kedaerahan itu kan namanya berita. Tapi isi rohnya literasinya itu di situ. Yang membawai 6 literasi dasar. Kalau berita kan mungkin hanya berita satu sisi saja. Tentang sekolah tidak dapat murid itu kan, itu literasi kewargaan. Oh, ada pelatihan komputer atau ini, atau perbankan di halaman berapa, ekonomi itu literasi keuangan kan. Itu seperti itu, atau literasi finansial. Tapi kalau menurut saya halaman 4 sama biasanya kan halaman 4 terus sampingnya tajuk rencana atau apa opini itu kan. Nah, itulah otaknya, itu yang politik redaksinya. Iya, itu yang membuat saya bisa terus membaca yang lain. Itu pertama yang saya baca itu dulu. Saya baca Suara Merdeka atau koran nggak halaman pertamanya dulu nggak. Saya cari di situ dulu. Kalau itu sudah dibaca, saya baru kembali ke depan. Depan terus ke belakang. Atau setelah depan olahraga dulu yang saya buka. Itu seperti itu. Kalau internet nih sebelum akhir mungkin ya. Ya, internet. Kalau di searching di Google itu apa biasanya? Kalau pakai internet untuk apa biasanya? Saya kalau Google saya cari berita. Jadi yang saya cari yang belum saya baca secara manual. Nah, kalau koran kan saya langganan, ya. Nanti tadinya saya baca ke Suara Merdeka online 3 tahun terakhir. Tapi lama-lama karena pakai handphone ya atau pakai laptop,
ternyata berpengaruh ke mata sehingga saya mulai berlangganan lagi cetak gitu kan. Terima kasih. Iya, saya langganan lagi, saya minta cetak. Dan ternyata membaca itu lebih nikmat yang cetak. Kalau untuk syukuran saya, Iya. itu sambil minum, sambil nyantai ya. Terus matanya juga nggak sakit, gitu kan. Cetak. Jadi dan ternyata lingkungan saya anak sekolah juga butuh koran ternyata. Setelah saya langganan lagi banyak yang datang ke rumah minta koran. Bukan untuk lemek, bukan ya, tetapi untuk tugas sekolahan. Itu saya punya Suara Merdeka sama Kompas di rumah, gitu kan, sama Merdeka. Jadi yang kalau menggunakan itu saya cari berita, terutama apa? Ya berita-berita pendidikan dan olahraga. Misalnya saya nggak bisa mengikuti pertandingan kayak kemarin final dunia antar klub Piala Dunia. Nah, itu, jadi itu saya cari searching itu. Jadi kedua pertanian, perkebunan, tabula pot itu yang saya cari. Hanya itu dok. Yang Penggemar Trubus juga katanya. iya, kalau yang lain-lain atau saya cari itu perkembangan teknologi mesin perang. Nah, itu yang saya cari itu. Nah, dan berita-berita sosial terutama. Ya pendidikan dan lain. Hanya untuk nambah pengetahuan saja. Itu. Kalau koran semua saya lahap. Sampai iklan kehilangan BPKB saya bisa tahu. Tetangga saya kemarin koran hari apa itu BPKB-nya hilang. Ternyata diiklankan di Suara Merdeka. Gitu. Sampai iklan kecil itu saya baca. Sampai habis tadi malam saya menghabiskan 3 karena 3 hari nggak saya baca. Itu sampai jam 11:30 saya baca. Jadi harapan yang lain ya kepada SKB teman-teman banyaklah membaca. Bagaimana kita bisa mendongkrak masyarakat wilayah kerja, suruh budaya baca, peningkatan 6 literasi digital, siswanya suruh 7 kebiasaan. Nah, 7 kebiasaan ini juga basisnya membaca. Bangun kasih, beribadah, ya kan, makan bergizi, dan lain-lain itu dari membaca. Nah, agar kita sebagai pendidik bisa mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap 7 kebiasaan, kalau nggak baca dari mana? Itu. Ya harus baca. Di koran banyak, di majalah banyak, di internet banyak, jadi harus membaca. Nanti muridnya jadi punya hobi membaca, itu kan gitu. Untuk contoh, bagaimana kita pinter, bagaimana kita bisa bersaing dengan orang lain, membaca aja nggak mau. Jadi harus membaca. Jadi saya banyak orang mengatakan Pak Slamet itu jadul, nganggo koran, langganan koran, biarin aja. Justru saya itu jadi keren kok baca koran kok. Di teras sambil minum, sambil gini. Orang lain nggak mampu bayar koran, saya mampu bayar koran kok. Karena kayak gitu kan langganan kan. Lah iya, dia hanya untuk beli rokok, saya sisihkan untuk beli ilmu kok. Oke, Itu, siap. itu seperti itu, Om. Cukup? Iya, Mas Puji, silakan disapa. Iya. Terima kasih Sobat Suara Merdeka, telah banyak bincang-bincang yang pada intinya bahwa literasi terutama membaca adalah sangat penting. Ini yang akan menjadi perhatian kita bersama bahwa membaca itu tidak lekang oleh waktu dan harus dijalankan setiap hari. Terima kasih. Terima kasih.